Oke guys, pada pagi hari ini aku mendapat servisan tuh dari jam tangan digital. Ini kayaknya Cina ini, tapi enggak apa-apa. Kita lihat mekanismenya dulu. Di sini termasuk unik karena apa itu? Enggak menggunakan backcase, backcase-nya langsung nempel ke body gini guys ya. Aku tuh lebih suka mekanisme seperti ini, itu kayak nampaknya lebih kuat. Sekalipun aku sendiri belum pernah pakai sih, tapi kalau menurut analisa saya ini nampaknya lebih kuat gitu, dengan mekanisme kayak seperti berikut. Oke, kita lihat buka kayak gini. Terus ini bukanya gimana guys? Nah, kalau misalkan model-model kayak gini di body ini bukanya lumayan gimana sih, susah. Karena aku kalau misalkan menggunakan seperti ini itu juga nggak bagus, karena nanti tetap di bodinya ini lecet gitu. Solusinya ini gimana gitu? Sebentar aku tak coba menggunakan yang paling kecil aja, ini yang paling kecil. Oh ini ya, kita harus menggunakannya itu menyesuaikan ini yang paling kecil. Namun ini agak center, kita senterkan dulu karena itu dapat menggores body kalau nggak hati-hati. Itu kalau sudah menggores body nanti jamnya sudah jelek. Nah, gitu. Ini kita rapikan dulu. Menggunakan tangan aja dulu karena dia bengkok. Nah, gitu. Karena dia bengkok, kita luruskan. Nah, gitu. Nggak boleh asal-asalan ini. Sebagai tenaga ahli serba bisa ya, kita berpikir untuk bisa. Namun bisanya ini menggunakan logika, bukan asal ngawur. Karena pada dasarnya itu otak yang digunakan manusia itu antara berapa itu, 3 hingga 10% saja. Jadi yang 90%-nya kemana ya? Itu berdasarkan riset atau analisa daripada ilmuwan. Itu rata-rata seperti itu. Otak kita itu hanya digunakan cuma 3 hingga 10 atau 15% saja. Sisanya itu masih sangat banyak gitu. Kapasitas otak kita itu masih tertidur banyak gitu. Nah ini seperti ini guys ya. Jadi asupan untuk otak ini adalah logika. Itu adalah makanan untuk otak, karena otak ini berhubungan dengan kesadaran. Nah, gitu. Kesadaran manusia, nggak ada otak manusia nggak bisa sadar. Di dalam otak ini juga ada ego, namanya ego. Nanti kita bahas selanjutnya itu pada seperti ini. Ini tahan air ini guys ya, bisa berenang ini kayaknya karena dia menggunakan mekanisme seal pada ini. Oke, kita lihat sistem baterainya ini di mana ini. Ini tuh harus kita dilepas dulu semua ini. Oke, kita buka dulu. Ini sangat simpel ini gitu, nampaknya sangat simpel. Kita buka dulu.
Sebentar, seperti ini. Ini harus dibuka semuanya. Kalau nggak dibuka semuanya, ini otomatis akan bengkok. Gitu. Namun kalau dibuka semua juga hati-hati, karena dia langsung menyangkut pada papan PCB atau IC jadi jam tangan berikut. Oke guys, pada jam tangan ini tuh dia menggunakan baterai dengan nomor seri atau tipe LR41. Nah, ini aku nggak punya ini. Pada konten sebelumnya sudah tak jelaskan bagaimana merubah perumahan baterai dari LR41 menjadi 626, karena umum yang digunakan untuk jam tangan dengan baterai kecil tentunya yaitu ya 626 gitu. Namun ini menggunakan jenis baterai LR41. Nah, kita bisa mengakalinya, kita bisa memodifikasi gitu, karena baterainya itu susah. Jadi kita akan memodifikasi. Ini kalau lama nggak diganti dia biasanya keluar cairan seperti ini guys ya. Ini ada cairannya. Itu bukan ngembun, bukan, memang itu kebocoran dari baterai gitu. Kita bersihkan terlebih dahulu. Bisa bersihkan seperti ini dengan kain, atau kalau punya tisu ya dengan tisu lebih bagus. Kalau kain ya kain yang bersih, namun saya tidak menggunakan kain yang bersih. Terus pada kasus ini itu gimana gitu, solusinya gimana? Ini baterainya kan nggak muat, ini baterainya LR41 yang seperti itu nggak ada. Aku akan menggunakan baterai kecil, yang lebih kecil lagi, 626 seperti ini gitu. Kita akan memodifikasi. Kita sudah belajar mekanisme itu di awal-awal. Tentunya kita sudah matang kalau kita sudah mempelajari mekanisme, karena kita sudah beralih ke logika. Ini kita sudah beralih ke logika. Nah, ini bisa ya. Ini udah bisa. Namun kita perlu memodifikasinya sedikit. Nah, gitu. Memodifikasi supaya ini bisa menempel. Oke, di sini aku yang biasanya umum itu menggunakan kayak gini. Nah, ini satu lembar sini itu udah beberapa tahun belum habis-habis ini. Kita potong dulu. Mana guntingnya ini? Potong yang tipis saja, karena kita perkirakan tadi tipis saja kayak gini. Logika ini selalu berkaitan dengan yang namanya fisika. Nah, gitu. Kalau fisika itu ada keterkaitan sama juga metafisika. Dalam metafisika berarti sudah merambah ke keyakinan. Kalau sudah keyakinan sudah masuknya ke religi. Kalau sudah religi masuknya ke filosof, gitu, filsafat gitu. Jadi dari logika ini ya, religi ditemukan itu juga dari logika, matematika gitu. Jadi nanti logikanya saja, ini dasarnya saja untuk logika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu ilmu hitung. Kalau di sekolah untuk materi kelas dasar itu ilmu hitung, logika. Dalam psikologi itu dinamakan logos, ya sama dengan logika tadi. Kalau dalam religi ada yang namanya mantek. Mantek juga nalar. Nah, gitu. Mantek ini nalar. Lalu kalau sudah mantek kan 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu logika. Logika itu nalar. Nalar itu sama dengan mantek gitu. Kalau 1 tambah 1 bisa juga berarti 3 atau 4. Itu nanti sudah masuknya apa itu? Majas. Nah, majas itu kata. Nah, itu pola pikir. Untuk pola pikir semua itu antara mantek, majas itu sudah pola pikir, psikologi dan lain-lain gitu. Kalau ini sudah
kental, maka kita akan bisa melihat kebenaran dari sebuah ketidakbenaran gitu. Karena bahasan kita adalah logika, jadi logika ini identik dengan saya adalah saya, itu logika. Nanti kalau sudah ke dalam saya bukanlah saya, nanti seperti itu ketemunya. Sebentar, ini kita modifikasi dulu. Jadi kalau masih di dalam pembelajaran logika ini, jadi aku, nah gitu. Jadi secara contohnya tuh aku, makanya aku menceritakan aku terus, bukan orang lain gitu. Karena dalam otak ini ada yang namanya ego. Ini berarti aku mengkaji aku sendiri, nah gitu. Ngaji aku sendiri, bukan mengaji orang lain. Aku mengaji aku sendiri gitu. Oke, ini udah bisa seperti ini. Ini logika juga. Dari diameter besar kita perkecil, nah, gitu. Terus dalam logika ini juga ada yang namanya keputusan. Keputusan itu menggunakan secara matematika menggunakan rumus limit, peluang, algoritma. Nah itu keputusan. Jadi kemarin aku tuh mendengar atau membaca di waktu bersantren di sosmed, gitu, aku membaca ada istilahnya itu apa ya, karomah kiai merokok di dalam air. Nah gitu. Apakah ini logis? Ya tidak logis. Apakah ini benar? Maybe no, maybe yes. Nah, gitu. Bisa benar, bisa juga tidak. Tergantung nanti, ini tergantung majasnya. Ini termasuk majas. Kalau misalkan dalam berita hal ini dinamakan gimmick biar untuk orang itu gimana? Nah, itu banyak yang disalahartikan orang. Bahwa itu merokok di dalam air, berarti otaknya konslet itu. Itu yang sering disampaikan orang, sudah tak terangkan di bab sebelumnya, sembara membaca lah itu rumus sederhana saya, perumpamaan sederhana saya. Setelah saya baca di situ, gitu, itu ternyata dia masuk mobil, itu dari mana, itu dari Lirboyo atau dari Jawa Timur, pokoknya intinya gitu. Aku namanya siapa nggak terlalu membutuhkan, karena aku fokus pada logikanya saja. Merokok di dalam air, nah, gitu. Itu jangan, kalau misalkan itu orang dulu merokok dalam air, berarti ya tetap nggak bisa, nggak ada yang bisa merokok dalam air, yang nggak ada. Karomanya siapa, nggak ada. Karena Tuhan memberikan sesuatu berdasarkan logis. Nah, tergantung logika kita nyanda atau tidak, maksudnya kita sampai logika kita sampai atau tidak. Nah, di situ. Merokok di dalam air, karena ini berhubungan dengan logika, jadi saya masukkan di sini karena kita bahasannya adalah logika, dari mekanisme ke logika. Ternyata merokok itu dia tercebur dalam air bersama mobilnya. Itu juga pernah saya alami masalahnya. Jadi suatu ketika itu ada hujan lebat, banjir di Semarang, di daerah sana. Itu airnya itu sampai kemana ya, meluap sampai ke pintu atas mobil. Nah, gitu. Aku jalan, namun aku standarkan terus supaya air ini tidak masuk ke knalpot, jadi kayak naik perahu gitu, gitu. Hujan lebat itu kan rob kalau daerah Semarang, Kaligawe. Nah, aku nyeberangi rel itu, standarkan terus. Kalau aku misalkan hentikan mesin itu mati mesinnya, maksudnya bukan akunya yang mati mesin mobilnya. Sama kayak yang dibilang karomah ini gitu, dia kejegur terus
di dalam air itu lama, sekitar 1 jam. 1 jam. Itu dia bisa selamat. Nalarnya di mana? Nyalarnya di mana? Itu bukan berarti secara cuma gimmick saja, merokok dalam air cuma gimmick gitu. Jadi itu sebuah logika juga, karena air nggak masuk dalam mobil, apalagi mobil itu ditumpangi 6 orang, otomatis diameter mobil itu juga besar gitu. Kalau orang-orang yang awam kan langsung, wah itu kok umum, langsung disembah-sembah. Ya maybe no, maybe yes, bisa ya, bisa tidak. Kita agak pakai kayak gitu. Itu sebenarnya hal sederhana. Namun di sini gitu, dari 6 orang ini itu tidak meninggal, dan si objek ini atau si kiai tadi, maksud saya itu, dia merokok. Padahal di kasus sebelumnya kan ada mobil kejebak air beberapa jam, sopirnya hidup tenang, tapi yang penumpangnya mati sekeluarga itu kan ada itu 2 mati. Nah, logikanya di mana? Berarti secara IQ, secara otak, si objek atau ulama yang saya sebutkan tadi, namanya siapa aku udah tahu. Teman-teman bisa googling lah, di situ di Google kan ada. Sekarang semua bisa mengakses. Itu merokok, berarti secara mantek dia sudah mumpuni. Nah, itu mantek. Pertama laduni dulu, baru mantek. Baru itu. Dia sudah mumpuni, wadahnya itu sudah mumpuni. Loh, kenapa dia merokok? Padahal saat situasi itu saat genting kan gitu. Karena secara logika, kalau orang itu sudah lemas sehingga memiliki hilang kesadaran. Nah, nanti kalau sudah hilang kesadaran ini nanti kita membahasnya ke apa ya? Kiai-kiai biadab. Kiai-kiai biadab saya. Maksud saya kiai-kiai jandab. Nah, kayak Gus Samsudin itu, Samsudin jandab kan. Kiai-kiai biadab, kiai jandab, nah gitu. Itu bukan kiai ya ulama, ya juga bukan dari kalangan kiai juga banyak sih gitu. Jandab itu biadab istilahnya kan gitu. Orang biasa juga ya banyak kayak gitu. Logika. Nah, kembali lagi kenapa dia merokok? Karena saat orang itu lemas sehingga kehilangan kesadaran, apalagi panik kayak gitu, maka jika orang itu tertidur, maka kemungkinan untuk meninggal itu antara 50 sama 60%. Nah gitu. Jadi dia merokok ini berarti logikanya sudah mateng ya, orang ini logikanya manteknya istilahnya. Kalau dalam, karena ini membahas soal religi, berarti aku katanya mantek saja gitu biar enak, karena ini membahas religi. Mantek itu apa? Logika juga gitu. Itu udah mateng. Kalau dia misalkan merokok, otomatis orang ini kan merasa terganggu oleh asapnya rokok itu dalam satu ruangan. Otomatis orang di dalam air atau di dalam mobil itu kesadarannya terjaga hingga beberapa jam mobil derek mengangkatnya. Itu akhirnya diketahui orang ini merokok dan semua penumpang hidup. Nah gitu. Dia merokok secara logika, logikanya nyalar gitu. Dia menjaga semua kesadaran di penumpang itu. Merokok gitu. Yang lain kan gampangin ya, berarti merokok. Dia santai sambil merokok gitu. Lalu secara laduni dia, ya memang dia ingin merokok lah gitu sendiri. Dia ingin merokok gitu. Secara logikanya tadi seperti itu. Namun secara metafisikanya dia ingin merokok. Entah sengaja atau tidak, ya kemungkinan dia sengaja. Gitu. Itulah logika saya maksud. Jadi semua dasar itu berawal dari logika ini. Nah, logika itu nanti tingkatnya sama kayak tadi. Ada 1 tambah 1 sama dengan 1, itu logika. 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 4 itu majas. Nanti tingkatannya di situ. Sekarang kita cuma mempelajari logika dulu, bagian logika dulu. Berarti kalau sudah mempelajari logika, aku mengkaji diriku sendiri, introspeksi diri. Lalu dalam bahasa religi itu tafakur. Oke, nantikan materi-materi saya tentu nanti channel Jendela Wali.